Oke, jadi kita bakal ngebahas helm dari INK, INK atau INK. Ini INK Stealth. Coba kita tanya Google. Stealth. Ya itulah, INK Stealth. Oke, jadi kita bakal ngebahas lebih detail soal desainnya, soal ventilasinya, visornya, fitur-fiturnya, sampai ke interiornya juga. Dan juga ada sedikit impresi waktu dipakai di jalan seperti apa. Ini INK Stealth. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Ya, hari ini kita bakal bahas soal INK Stealth di sini. Dan kalau dari namanya, kayaknya ini kesannya kayak army gitu ya untuk stealthnya. Bukan stealth artnya diam-diam, cuman emang kesannya kayak army. Terlihat dari desainnya juga, dari liverynya udah raw banget di sini. Karena gue ngebayanginnya seperti itu. Oke, pertama kita ngebahas soal desainnya dulu, soal INK Stealth ini. Dari desainnya emang ya kayak namanya, ini lebih kayak futuristik, unik juga gitu ya. Jadi emang bukan kayak full face yang sporty, lebih ke arah race oriented. Cuman emang dia lebih unik aja gitu untuk desainnya. Kita ngelihat desain bagian depannya dulu. Di sini bagian dagunya atau di bagian chinnya di sini, ini ada lekukan ke dalam, lalu ada juga sedikit sentuhan apa namanya ya? Ini garnishnya mungkin ya. Di sini ada lalu untuk di bagian belakangnya juga ada lagi tambahan garnishnya di sini gitu. Dan spoilernya juga dia menyatu dengan si bagian ventilasi top airnya. Jadi kayak diffusernya lagi lah gitu, seperti itu ya. Oke, dan ada ram-ram kawat di dalamnya, detailnya. Jadi ya secara desain emang helm ini unik banget, bakal terlihat beda di jalan gitu ya. Tapi aura INK yang lamanya atau INK dari zaman lamanya itu masih ada di sini gua ngeliatnya. Pertama tuh dari soal frame di bagian visornya, ini kelihatan masih kayak INK yang lama, jadi kesan INK-nya masih kerasa di helm ini gitu. Tetap beda gitu untuk desainnya. Oke, jadi itu untuk desainnya. Dan untuk ventilasinya ada mode fan ventilation di sini dengan mekanisme diklik, digeser gitu ya, diklik. Ini mode fan-nya. Lalu di bagian dalamnya ada juga nose guard-nya, cukup besar nose guard-nya, ada kisi-kisinya juga. Lalu untuk bagian top air-nya di sini ada kayak diffuser lagi untuk bagian ventilasinya. Ini mekanismenya di sliding, satu slide aja gitu mekanismenya. Oke. Dan untuk di bagian belakang ada outlet ventilation di balik spoilernya di sini gitu. Ada pemanis juga sih di bawah, di bagian karetnya di sini. Ini ada lubang juga gitu, kayak buat ngebuang hawa. Cuman ini di bagian bawah kayaknya akan terlalu kerasa juga sih kalau emang berfungsi gitu. Oke, jadi itu untuk ventilasi dan desainnya. Dan di bagian sampingnya di sini ini mekanisme untuk sun visornya. Kita buka dulu dikit. Oke, nah ini mekanisme untuk si sun visornya di sini. Soal karet di bawahnya pun dia kayak nutup sampai ke bawah, ngelipet sampai ke bawah gitu. Sebenarnya nggak terlalu gimana sih ya, cuma maksudnya nggak ada lekukan ke atas, dia flat aja lurus. Untuk di bagian bawahnya sedikit nekuk ke bagian depan lah gitu, nggak flat banget gitu. Jadi masih enak melihatnya. Lalu untuk face shield holdernya atau raketnya di sini, ini masih materialnya nggak apa ya, nggak se-expert brand kakaknya. Cuman fungsinya jelas kelihatan gitu, mekanisme untuk melepasnya di sini. Tinggal ditarik untuk melepas si visornya gitu. Cuman emang untuk itu materialnya belum terlalu yang apa ya, yang mewah banget gitu. Ini masih minimalis, simple aja gitu. Ini simple aja untuk face shield holdernya di sini. Oke, dan untuk visornya ini tidak ada visor lock, tapi ada genggaman untuk melepas atau untuk mengangkat si visornya bagian kiri di sini. Ini genggaman untuk mengangkat si visornya. Untuk visornya sendiri dia non flat sebenarnya gitu. Kalau kelihatannya kayak non flat, ada cembung dikit untuk visornya karena emang bukan helm yang kesannya sport touring atau sport gitu ya. Jadi dia lebih ya udah pakainya yang cembungnya seperti ini gitu. Oke deh itu. Dan untuk materialnya sendiri emang nggak terlalu tebal-tebal banget sih. Untuk material si visornya masih kayak umumnya helm INK. Pasti kalian udah awam dengan helm INK.
Ini ya seperti itu untuk ketebalan si visornya gitu. Oke, jadi itu untuk bagian visornya, face shieldnya, desainnya soal helm ini. Dan soal materialnya ini menggunakan termoplastik. Tentunya untuk harga segitu ini menggunakan termoplastik, dan sertifikasinya, homologasinya ini sudah SNI tentunya, dan juga sudah di OT seperti yang lainnya juga dia sudah di OT dan SNI. Itu untuk sertifikasinya. Dan untuk bobot helmnya, sekarang gua ada timbangan, balik lagi timbangannya. Kita coba cek bobotnya berapa untuk helm Ink Stealth ini. Sini kali ya biar kelihatan. Oke, gua pakai kamera HP. Oke, jadi kita nolin dulu dengan beban donat helmnya. Sudah nol. Sekarang kita naikin si helmnya. Oke, di sini 1665 posisi seperti ini. Takutnya gue yang salah gitu ya. Coba kita posisi seperti ini. 1665. Jadi itu bobot dari si Ink Stealth ini. Buat memastikan pakai dua tangan. Kita coba lagi. Oke, sudah nol. Ya, 1665. Jadi ini bobot helmnya 1665 atau 1,6 kilo lah. Gitu, 1,6 kilo lebih. Ini size-nya M, itu untuk bobot 1,6, itu untuk size M. Dan waktu dipakainya seperti apa rasanya? Emang waktu gue pakai di jalan helm ini kerasa awalnya cukup berat, karena sebelumnya gue sehari-hari pakai open face dulu gitu ya, nggak pakai full face seminggu ke belakang. Dan adaptasinya soal bobotnya emang lumayan gak kerasa nih beratnya pertama 1,6 buat sebuah full face seperti ini gitu. Cuman lama-kelamaan jadi adaptasi dengan bobotnya. Dan yang bikin sedikit agak merasa lebih berat tuh karena yang kuncinya itu, atau yang pressure point, bukan pressure point, cuman center of gravity-nya untuk beratnya itu ngerasa tertumpu di bagian atas saja di sini gitu. Itu yang mulai agak ngerasa berat. Cuman untuk penggunaan sehari seharusnya nggak ada masalah gitu. Ini untuk helm Ink Stealth. Ntar gue lebih jelasin detailnya waktu bagian fitment. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Oke, di bagian interior di sini ini ciri khasnya INK juga untuk warnanya. Dia warnanya kayak biru tua gitu. Lalu biasanya ada garnish oranye untuk INK itu. Cuman adanya di tasnya. Mana tasnya? Tasnya oke, karena dia sekaligus juga jadi kayak ada selempang gitu, ada di reelsnya Acionobi kalau mau lihat. Situ ada. Oke, pertama ini kita ngebahas soal interiornya dulu, soal fabriknya. Dia cukup halus untuk fabriknya di sini. Waktu gua pakai juga di jalan nggak terlalu panas banget, tapi gua pakainya tuh pagi-pagi waktu udaranya masih segar di kota ini. Oke, jadi itu untuk materialnya cukup lembut banget di sini, dan ini ada kulit sintetis di bagian bawahnya, pemanisnya. Dan untuk pengunciannya menggunakan Micromatic Retention System di sini. Jadi sistem pengunciannya menggunakan Micromatic Retention System. Oke, materialnya cukup oke untuk lock sistemnya di sini. Dan di bagian chin strapnya tidak ada padding tambahan, hanya ada kulit sintetis dan juga lapisan kulit halusnya di sini gitu. Dan untuk crown padnya pun cukup detail, ada lubang-lubang juga buat sirkulasi udara masuk. Pengunciannya ya konvensional seperti itu. Dan ini tidak ada slot speaker intercom. Ntar gue ceritain karena gue pakai intercom tadi waktu pakai ridingnya. Gue bakal ceritain juga gimana rasanya pakai intercom di helm ini yang tidak punya slot IC. Oke, sekarang kita coba buka dulu si interiornya. Ada chin curtain juga di sini. Ini ada chin curtain. Oke, udah kebuka semua. Ini crown padnya, mekanismenya dulu, soal mekanismenya. Biar kelihatan. Oke, di bagian depan sini, bagian depannya untuk crown padnya, mekanismenya biasa aja, cuma diselipin doang ke slot-slot yang ada di shellnya.
Lalu yang belakang ini dimasukin dong ke belakang, dan ini cukup panjang jadi cukup ngunci sih untuk si kuncian belakangnya juga. Dan ini untuk padding cheek padnya panjang, tipikal full face, lengkungannya enak juga di sini. Untuk size M nggak terlalu tebal, jadi emang shellnya ini lebih kecil. Oke, jadi ini untuk cheek padnya mekanismenya 2 snap button di bawah, dan di atasnya ada velcro juga 2 gitu, karena ini lumayan gede untuk si padding cheek padnya. Ya, ini chin curtainnya cuma diselipin doang untuk chin curtainnya. Oke, sekarang kita lihat si IPS-nya. Oke, yang pertama gue notice soal ada QC pasnya di sini. Yang pertama gue notice soal ada QC pasnya, ada tanggalnya 13 Mei 2024, jadi masih fresh banget untuk helmnya sini. Oke, dan ini untuk IPS-nya ada lubang udara cukup lumayan banyak ya, ada 6 di sini. Jadi untuk intake itu ada 4 harusnya, ini yang kedua di belakang ini untuk outlet ventilation ya. Jadi cukup besar-besar juga, lubangnya proper, IPS-nya bentuknya proper, cuman memang tidak ada jalur yang menjorok ke dalam banget untuk jalur udaranya gitu. Jadi ini hampir rata gitu untuk si IPS-nya. Bentukannya menukik di bagian ujung kiri kanannya, karena emang waktu gua pakai pun dia langsung ngunci di bagian samping kiri kanan, di sini ngunci gitu untuk si crown pad-nya. Di belakang tambahin padding tambahan lagi di sini. Untuk bagian IPS bagian pipinya di sini di cover juga sama kain buat mengcover bagian dalamnya. Cuman tidak ada slot intercom, dan gua harus menggunakan velcro halusnya di sini buat nyimpan speaker intercom. Ada velcro halus yang gua pakai di sini. Oke, jadi itu. Dan untuk mount fan-nya di bagian dalamnya, dia lubangnya di kiri kanan di sini, gitu, di kiri kanan. Dan sedikit ngebahas soal ventilasinya, emang sebenarnya nggak terlalu masif untuk ventilasi yang gua rasain. Untuk helm ini teman, itu subjektif, yang gue rasain mungkin beda juga dengan yang kalian rasain. Cuman yang gue rasain, experience-nya, ventilasinya emang nggak terlalu masif banget sih. Jadi nggak sampai kerasa ngalir gitu. Jadi butuh speed cukup tinggi, butuh posisi tertentu baru bisa kerasa tuh di bagian uppernya gitu. Kalau mount fan dia kayaknya lebih ke arah kacanya, bukan ke arah mulut kita gitu untuk si mount fan udara yang masuknya untuk inletnya gitu. Jadi itu untuk ventilasinya, impresinya yang gue rasain waktu di jalan tadi. Sekarang gue bakal pasang si padding-paddingnya lagi, gue bakal cobain si helmnya, ntar gue ceritain gimana fitment dari si helm Ink Stealth ini. Sudah terpasang untuk padding-paddingnya di sini. Sekarang gue bakal pakai si helmnya, cuman sebelumnya gue pindahin dulu angle kameranya biar lebih jelas ngelihatnya. Oke, sekarang kita bakal coba helmnya. Informasi yang pertama, helmnya ini size M. Lalu untuk kepala gua tuh 55 sampai 56 cm. Dan untuk harganya, ini helmnya untuk yang grafis kayak gini, ini Rp580.000. Sedangkan untuk yang solid color cuma Rp480.000. Kenapa gue kasih tahu harganya? Biar kebayang tadi seperti apa desainnya dan lain-lain fitur-fiturnya. Sekarang soal fitmentnya, apakah harga tersebut worth it untuk helm ini? Kita pakai. Oke, bismillah. Tentang kenapa helm Ink itu emang lebih sering cocok untuk kepala gue dari zaman Ink Dynamic. Dulu sih gue sempat pakai juga Ink apa namanya, Ink T1 kalau zaman dulu ada. Ya brand buat kaum milenial, gen milenial, ini brand yang cukup ingat di memori kita kan. Oke, jadi soal fitment yang pertama, kalian harus upsize sih kayaknya. Karena ini pakai size M. Di kepala gue yang 56 cm itu pas banget untuk crown padnya. Gue nyaman banget di crown pad helm Ink ini gitu. Jadi bagian padding kiri kanannya dia ngunci, bagian tengkuk belakang cukup tercover di sini. Lalu untuk cheek padnya dia nggak ngepres banget, tipikal untuk helm-helm harian mungkin ya untuk full face nya, jadi nggak bikin pegel pipi. Cuman buat gue sih ini kurang tebal karena emang gue termasuk orang yang cukup kurus, tirus juga untuk bagian pipinya.
Tapi buat orang-orang yang punya lingkar kepala 56 cm dengan pipi yang cukup berisi, mungkin bisa cocok gitu untuk padding cheek padnya. Buat gue ini nempel gitu, nempel aja. Oke, jadi fitmentnya, crown padnya enak. Crown padnya itu selling point atau unique point atau kelebihan dari si helm ini. Ini beneran pas banget crown pad itu. Gue nggak bisa geser-geser kunci, cuman ya pipinya masih ada ruang gitu. Itu, dan emang bentuk padding cheek padnya atau pipinya ini cukup panjang juga sampai ke depan, hampir ke dekat mulut gue untuk panjang dari si cheek padnya di sini. Lalu untuk bobotnya itu kan 1,6 kilo. Nah, buat gue dengan fitment seperti ini 1,6 kilo itu ditahannya full sama bagian atas kepala gue. Jadi karena bagian pipinya tidak mengunci, jadi beban helm gue ngerasa emang ada di bagian atas kepala gue untuk menahan si bobot helmnya 1,6 kilo. Sebenarnya itu range yang cukup wajar buat sebuah full face sih. Full face dengan sun visor, di sini kan ada sun visor nih. Jadi ini cukup wajar untuk berat segitu. Cuman masalahnya fitment pipinya dia nggak terlalu ngunci, jadi nggak terlalu ngebantu buat gue buat nahan si bebannya untuk helm Ink Stealth ini. Oke, lanjut soal visornya. Visor itu tidak ada visor lock, cuman kunci gini. Soal kekedapan di dalam ruangan seperti ini ya cukup menggema suara gue, jadi cukup kerasa kedap gitu ya. Tapi untuk di jalan di sekitar mulai 50 km per jam itu mulai kerasa ada suara yang kerasa bising di bagian depan. Awalnya gue pikir di bagian atas, gue coba lagi di jalan tadi tuh tutup bagian atas, ngurangin nggak suaranya, ternyata enggak. Ternyata di bagian depan sini dengan mode fan terbuka dia tuh kerasa lebih berisik. Dengan mode fan tertutup kebisingannya agak berkurang, cuman tetap ada di bagian depan setelah 50 km per jam. Itu aja. Tapi itu gue pakainya kan motor Kymco yang punya windshield tinggi. Mungkin yang punya windshield pendek beda lagi rasanya, atau yang pakai motor sport juga beda lagi rasanya. Itu experience yang gue rasain soal kebisingan di helm ini. Cuman untuk bagian area telinga, yang dekat area telinga atau bagian cheek padnya, neck rollnya tidak ada suara bising sama sekali gitu. Ini itu enak sih. Bisingnya di bagian depan itu kerasa banget. Dan karena tadi gue pakai speaker intercom dan pakai intercom juga, dia bisa pakai klip jepit, aman. Lalu untuk speakernya tadi pakai velcro halus kan. Karena ini ruangannya nggak terlalu besar, tidak ada ruang untuk speaker intercom, jadi dia tidak ada slotnya. Jadi waktu terpasang seperti ini, speakernya nempel di telinga, cuman nggak neken buat telinga gue ya. Cuma waktu ngelepas dia agak kerasa ada gesekan antara telinga gitu. Jadi emang lebih baik pakai speakernya yang lebih tipis, karena gue tuh pakai yang Maxto cukup lumayan tebal. Kalau misalnya pakai yang slim kayak dari Sena, mungkin itu bisa pas di sini, nggak akan terlalu ngegesek ke telinga buat helm yang tidak ada slot IC-nya. Dan untuk pengguna kacamata, kacamatanya. Oke, untuk pengguna kacamata, ini kacamatanya yang punya gue itu frame-nya cukup tipis, kecil. Kita coba dulu. Oke, buat frame tipis seperti ini buat gue nggak ada masalah. Kalau turun sun visornya aman juga, nggak kejeduk sun visor buat kacamata yang gue pakai ya. Karena bentuk kacamata macem-macem banget. Terus berembun kacamatanya. Oke. Dan untuk sun visor sendiri, waktu gue pakai tadi di jalan, ini cukup apa ya? Ukurannya sangat cukup buat dipakai sehari-hari. Emang ada rongga di sebelah sini di bawahnya, kelihatan masih ada cahaya yang masuk. Cuman kalau lagi jalan, lagi riding, ini nggak ngeganggu sama sekali karena kita bakal fokus ke depan. Dan ini intensitas kegelapannya pun gue bilang sangat cukup. Gue ngelihat ke matahari direct langsung, agak mengeringit sedikit, cuman masih aman gitu. Jadi apalagi pakai riding, sun visornya intensitasnya enak untuk helm ini. Oke, sekarang conclusion ya, atau kesimpulan dari helm ini. Helm ini untuk solid color kan harganya Rp480.000, untuk yang grafis itu Rp580.000, beda Rp100.000 lah. Kalau soal harga ternanya Rp480, untuk sebuah full face kayaknya lumayan sih, worth it juga sih untuk harga di bawah Rp500.000. Kenapa worth it? Yang pertama soal
brandnya dulu. Pertama INK-nya kita jelas, ini helm keselamatan. Kalau misalnya ada apapun, ada sesuatu, kita tahu siapa yang membuat. Dan untuk track recordnya sendiri kan, untuk INK sendiri udah cukup lama lah. Kalian udah pasti paham untuk brand ini cukup lama dan emang kualitasnya cukup baik buat sebuah helm commuting yang dipakai sehari-hari gitu ya. Jadi ini oke untuk soal kualitasnya, shellnya, paddingnya, IPS-nya cukup baik sesuai dengan harganya. Pertama itu untuk harga 480. Yang kedua soal fiturnya emang nggak terlalu banyak. Soal dia nggak punya slot untuk speaker intercom, lalu untuk visornya dia belum ada push pin, belum ada visor lock gitu ya. Cuman yang dijualnya soal desainnya, karena pasti ada segmen buat helm-helm yang buat orang-orang yang suka helm seperti ini, helm yang eksentrik, unik gitu ya, beda dari orang dan emang dipakainya untuk sehari-hari gitu ya, atau buat touring juga boleh sih kalau misalnya emang mau gitu. Jadi itu untuk detailnya sih sebenarnya baik, cuman untuk kekurangannya seperti fitur-fiturnya yang belum terlalu advance lah untuk sebuah helm untuk sporting kita berkendara gitu ya. Cuma buat sebuah helm keselamatannya ini cukup buat harga 480 itu. Lalu apakah ada saingan ya? Saingannya banyak sebenarnya gitu ya. Kalau mau ngomongin soal full face dan general, cuman untuk yang unik seperti ini dengan harga yang terjangkau, gue belum bisa mengingat ada brand lain. Cuman kalau misalnya kalian membantu mengingatkan, coba tulis di komentar kira-kira helm apa yang bisa di compare dengan helm Inkstealth ini dengan desain seperti ini yang unik, cukup segmented, niche-nya jelas gitu, ke arah mana. Motor naked cocok pakai helm ini gitu. Kira-kira apa? Tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian tahu jenis helm apa gitu ya yang bisa di compare dengan helm Inkstealth di sini. Itu review dari gue soal Inkstealth di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, saran, apapun itu boleh tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk support selama ini ke Acuan Hobi, dan jika berkenan boleh juga di follow Instagramnya @acuanhobi. Oke, alhamdulillah beres. Sampai jumpa di video berikutnya.